Halo, perkenalkan podcast ini namanya Manusia Biasa. Apa itu manusia biasa? Manusia biasa itu adalah inspirasi saya di mana pada saat saya anxiety disorder, saya merasa bahwa diri saya adalah manusia yang berbeda dengan lainnya. Manusia yang super power, yang dimana bisa mengetahui, kata otaknya sih, bisa mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Ternyata itu tidak. Nah, kenapa gue namain manusia biasa? Karena orang anxiety juga itu adalah manusia biasa. Seperti halnya dengan orang-orang yang normal. Oke, anxiety disorder. Gue kena anxiety disorder itu di tahun 2018. Dimana pertama kali gue terkena itu ciri-cirinya pertama, awalnya gue stres, gue gak dapet kerjaan, gue galau soal percintaan, terus pertemanan juga. Tapi sebelumnya memang tahun 2018 itu udah gue lalui juga hal-hal yang dimana gue merasa mental gue aneh. Yang awalnya itu pasti gampang emosi, terus gampang curigaan, posesif, terus emosional lagi ya, terus irian maksudnya tuh kayak apapun terus kayak bener-bener iri gitu. Teman punya apa kita iri, pokoknya gue nggak mau kalah kelas gue sama dia, pokoknya kelas gue harus lebih tinggi dibanding dia, gitulah istilahnya. Nah, oke, balik lagi ke topik podcast Manusia Biasa ini membahas mengenai soal anxiety disorder. Di dalamnya nanti gue akan arahin lu pada untuk bagaimana caranya sembuh dari anxiety disorder yang gue alami selama kurang lebih 2 tahun lebih lah. Nah, sebelumnya untuk mengetahui apa itu anxiety disorder, nah pertama gue ingin mengspesifikasikan apa itu anxiety disorder. Nah, anxiety disorder itu menurut dokter di Amerika merupakan sebuah emosional yang terkarakterisasi dari perasaan yang tegang, pikiran-pikiran cemas, dan keadaan fisik yang berubah, seperti naiknya tekanan darah. Nah, ini biasanya terjadi di kita, yang dimana setelah muncul anxiety, gak usah jauh-jauh lah, keluar rumah pasti badan lu udah pada otot pasti tegang, ya gak? Dari kepala sampai bawah kaki itu pasti sudah tegang dan rasanya itu bener naiknya tekanan darah. Cuma lu pada takut, apaan ya itu? Tapi lama-lama terbiasa kok. Yang baru-baru sih biasanya yang agak kaget sih. Nah, di dalam anxiety disorder itu pertama ada gangguan kecemasan tergeneralisasi. Apa itu tergeneralisasi? Itu adalah tipe di mana menunjukkan alasan yang tidak jelas tentang kecemasannya. Nah, ini lebih tertuju kepada GAD, General Anxiety Disorder. Apa itu GAD? GAD itu biasanya terjadi kepada orang-orang anxiety yang penyebabnya tidak jelas, tidak teratur, dan tidak ada yang apa yang dipikirkan, pokoknya itu anxiety lah. Mau tidur anxiety, mau main anxiety, mau mandi anxiety, mau makan anxiety, mau sholat anxiety, mau beribadah anxiety, pokoknya tidak jelas. Nah, itu GAD. Nah, untuk awal ini lu harus bisa bedain mana tipikal gua kena anxiety yang mana. Yang pertama ini ada GAD, General Anxiety Disorder. Nah, General Anxiety Disorder ini biasanya terjadi kepada seluruh orang-orang anxiety disorder, tetapi gak seluruh juga, sebagian. Nah, GAD ini itulah bapaknya anxiety. Bener-bener istilahnya kalau kata motivator anxiety Eric Bowo, bapaknya anxiety ini adalah GAD, yang dimana suruh tumpaan anxiety itu terjadinya
di GAD ini, lu mau makan anxiety, lu mau mandi anxiety. Ini biasanya terjadi gara-gara lu telat makan pertama. Kedua, atau enggak lu punya masalah yang belum diselesaikan sudah lama, misalkan dengan orang tua lu, dengan pasangan, atau kerjaan. Nah, GAD ini sudah memang terlatih sejak lu belum merasa ini gue punya anxiety. Biasanya awalnya gara-gara nih ya, yang masih muda itu biasanya jatuh cinta, stres, galau, alay-alay, menye-menye. Pokoknya gitu deh. Dan kedua biasanya tipe yang ya setengah muda sedang dewasa itu pekerjaan lah gitu, karir, bagaimana gue harus punya rumah, bagaimana punya mobil gitu kan. Dan akhirnya lu terobsesi nggak dapat hal itu, dan akhirnya lu cemas setiap saat. Cuma gue tekankan bahwa anxiety itu tidak semata-mata benar-benar terjadi cepat, bukan. Dia sudah benar-benar dimumpun dari dulu-dulu. Biasanya kayak gue nih, gue udah ngerasa kalau gue anxiety di saat gue SMA. Dan dimana waktu SMA gue itu orang yang cukup bandel lah. Percintaan, pertemanan itu gue bener-bener sering berantem lah gitu. Dulu tuh berantem tuh dengan ya udah tonjok-tonjokan gitu. Nah, akhirnya masuk ke kuliah pun sama, masih juga sifat gue kayak gitu. Akhirnya gue lulus kuliah, ada pekerjaan gue nggak dapet lah. Kalau nggak salah gue 1,5 tahun gue nggak kerja dan gue nggak dapet. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang gue dapet. Nah, di situ tuh bener-bener alurnya pasti ada, bukan semata-mata lu tiba-tiba gila, enggak. Karena lu sudah dulu tuh lu udah bener-bener mengumpulkan anxiety itu, tapi lu nggak sadar. Serius ini sih serius. Lu bakal mengerti lah nantinya kalau sudah sembuh. Kenapa kok gue bisa begini ya? Nah, oh iya sorry ya kalau kedengar suara motor, suara apapun, karena bahan-bahan gue masih ya cuma hanya pakai gunain suara laptop gitu. Ya lumayan lah suaranya. Oke, balik lagi. Nah, GAD ini biasanya harus merubah pola pikir, lagi-lagi merubah pola pikir. Cuma di gua di sini untuk awal-awal jangan merubah pola pikir dulu. Di sini gua mau ngajarin lu bagaimana lu harus jatuh lebih dalam dulu ketimbang lu harus cepat-cepat sembuh. Ini saran gua ya. Beda gua dengan mentor lainnya, karena ini saran gua sih. Sembuhan orang kan beda-beda. Bagaimana caranya? Nanti next gue akan bahas mengenai GAD, bagaimana caranya untuk sembuhnya. Oke, udah jelas mengenai GAD. Biasanya GAD itu bapaknya anxiety. Pokoknya intinya garis besarnya GAD itu tipikal orang-orang ya perfeksionis, tipikal orang-orang gak mau kalah, tipikal orang-orang bener-bener ya ini gue, lu siapa gitu loh istilahnya. Ya ini gue bener-bener gue nggak mau hal-hal ini direngut oleh orang lain gitu loh. Nah, oke, balik lagi. Untuk selanjutnya di dalam anxiety itu terdapat namanya gangguan panik atau biasanya panic attack. Nah, oke. Bahas tentang panic attack itu pasti awal mulanya di saat lu kalau nggak salah 30 menit melakukan hal kegiatan yang dimana sebelumnya lu udah pikirin, anjir temen gue nelfon gue nih, ngajakin gue nongkrong ngopi nih, oke, ayo kita ngopi yuk Pri, di mana? Di Galaxy, gitu. Nah adalah Galaxy itu di Bekasi lah, gue orang Bekasi. Nah terus dia bilang, ayo sini ke Galaxy ngopi ya Pri, gitu, gue tunggu. Dari situ lu udah memikirkan di jalan pasti lu ketabrak, lu mau pingsan, lu pasti mikirin itu. Oke, akhirnya muncullah anxiety disorder. Ini yang dinamakan GAD. Karena lu sudah ketakutan duluan, baru buka pintu rumah sudah GAD. Nah, 30 menit di perjalanan lu masih merasakan tekanan darah yang naik pastinya.
tekanan darah yang naik, emosional yang naik. Lantas pasti lu merasakan dimana badan lu tuh kayak bener-bener melayang. Disitulah mulai di detik setelah 30 menit lu keluar, pasti lu gangguan panik dan lu panik attack. Dan panik attack terjadi selama 15 menit. Nah, untuk gangguan panik attack ini gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan akan teror yang tiba-tiba. Biasanya serangan panik muncul tanpa peringatan. Cuma kalau menurut gue, panic attack ada peringatannya. Yaitu tadi, lu baru ngangkat telepon, itu udah menandakan si gangguan panik itu. Lu udah nge-recall. Setelah lu udah sering-sering panic attack, lu pasti nge-recall. Lu baru ngangkat telepon teman lu tuh, halo, iya kenapa? Ayo ngopi yuk gitu. Lu pasti udah cemas. Nah, habis itu pasti lu gangguan panik setelah 30 menit tadi. Jadi intinya, gangguan panik ini berawal dari GAD. Dimana GAD itu general anxiety disorder. Menyambung kepada gangguan panik yang dimana setelah 30 menit lu keluar rumah, lu membayangkan hal yang terburuk di dalam diri lu. Seperti mau mati, mau pingsan. Padahal itu cuma hanya satu, tekanan darah lu yang tinggi. Itu sih, ini cuma hanya sedikit mereview lah. Kedua, namanya adalah gangguan fobia. Gangguannya fobia orang anxiety itu menurut gue setelah terjadinya lu panic attack sih, baru adanya fobia. Fobia dimana lu fobia gak mau naik motor, fobia lu gak mau tidur sendirian, fobia gak mau sholat di masjid. Nah itu ntar kita bahas lah bagaimana caranya beribadah di luar. Terus biasanya fobia tentang apa lagi ya? Banyak sih tentang fobia yang lainnya sih. Biasanya itu kalau menurut gue ketakutannya irasional. Dia berlebihan akan suatu objek, ya kan, bener kan? Ini menurut dokter Amerika seperti itu gangguan fobia. Cuma menurut gue ini ya memang agak nyambung, karena memang gangguan GAD, panic attack, abis itu gangguan fobia pasca itu. Oke, lanjut. Namanya adalah gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Nah, disinilah orang GAD biasanya, ini menurut gue ya, pandangan gue, akan tercampurkan dengan OCD. Agak-agak tipis soalnya OCD dengan GAD. Karena OCD itu pikiran yang tak masuk akal serta ketakutan yang menyebabkan perilaku kompulsif. Gangguan ini biasa disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang muncul melalui pengalaman traumatis, penyiksaan yang parah maupun bencana alam. Nah, biasanya ini orang-orang OCD akan merujuk kepada GAD. Awalnya kayak kehilangan motor, kehilangan kasih sayang dari pacar, lah, kehilangan keluarga gitu. Biasanya memang OCD ini muncul. Nah, maaf, salah bahas gue nih. Sorry. Kalau yang OCD ini tuh lebih tepatnya bukan soal tentang PTSD ada sendirinya. Sorry. Nah, kalau OCD ini biasanya lu udah dari dulu sih kayak lu mengecek HP cewek lu gitu. Oh, ada SMS dari doi enggak? Lu takut kalau doi diambil sama orang lain. Atau enggak cuci tangan berlebihan dan lu takut lu kena penyakit. Nah, itu OCD. Nah, biasanya OCD ini ada nyambungnya nanti ke GAD karena memang sudah terbiasa dengan muncul-muncul hal-hal yang ya kayak lu buka-buka HP setiap menit. Nah, itu bisa terjadi GAD. Ketika lu gak buka HP dalam 1 menit, lu merasakan kecemasan yang tidak jelas, kan nyambung ke GAD. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, ini biasanya terjadi awalnya kepada orang-orang yang mengalami trauma atau penyiksaan yang parah maupun bencana alam.
Tapi menurut gue sih kebanyakan orang-orang PTSD ini, menurut gue sebagian ya, itu akibat gara-gara ditinggalkan seorang kekasih, ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan ya tentang pekerjaannya, pokoknya banyak lah. Dia mengalami soal traumatik yang parah dan akhirnya, nah kalau ini kayaknya nggak nyambung ke GAD karena memang agak sedikit berbeda. Biasanya ini kalau PTSD ini dihilangkan tentang traumatiknya sudah hilang. Beda dengan OCD. OCD kalau sudah disembuhkan, lu harus lawan lagi GAD-nya karena lu udah terbiasa membangun OCD itu. Kalau menurut gua sih ini. Oke. Itu beberapa mengenai soal apa saja anxiety disorder. Nah, dibahas podcast manusia biasa ini, gue akan ngasih lu trik bagaimana sembuh anxiety disorder, tapi dengan cara yang berbeda. Lu bakal gue ajakin sembuh dengan cara yang akan sedikit ekstrim. Maksud gue tuh beda dengan yang di zona nyaman, lu harus ini harus itu, pokoknya intinya lu bener-bener harus jatuh, gue tidak pernah mau ngasih motivasi ataupun yang menurut gue menenangkan hati lu, itu bukan. Gue hanya mengajarkan apa adanya penyembuhan di anxiety disorder, dan lu harus sadar kalau ini itu yang menyelamatkan anxiety disorder lu, bukan soal motivasi. Mungkin itu aja sih di podcast manusia biasa. Mungkin nantinya akan bahas mengenai langkah pertama dalam penyembuhan anxiety disorder, dan juga apa penyebab sakit di anxiety disorder ini mengakibatkan apa saja. Denyut jantung yang tidak stabil, emah yang selalu meneror, pusing yang keliangan yang selalu meneror, rasa ingin pingsan yang selalu ingin meneror, pokoknya banyak lah. Di podcast manusia biasa ini akan gue jelaskan secara detail apa itu penyembuhannya anxiety disorder. Mungkin cukup sekian dari gue. Oke, itu aja sih intro dari gue. Thank you, bye.